Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dia Mutia Wulandari dengan NIM akhir 478. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sales dashboard dengan menggunakan metode data storytelling. Nah, pernah nggak sih kalian itu melihat dan tahu sebuah perusahaan itu yang mempunyai penjualan yang tinggi, tetapi ternyata keuntungannya itu belum tentu maksimal? Nah, disinilah pentingnya data analitik. Data itu bukan hanya sekedar angka saja, tapi data ini juga bisa menjadi sebuah cerita yang membantu perusahaan untuk memahami kondisi bisnisnya dan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, di era digitalisasi sekarang, itu data itu menjadi salah satu hal yang penting bagi perusahaan. Tapi data akan sulit dipahami jika tidak dianalisis dengan baik. Nah, oleh karena itu, melalui sales dashboard ini, kita dapat melihat bagaimana data penjualan diubah menjadi informasi yang lebih visual, lebih menarik, dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada dashboard ini kita akan menganalisis performa penjualan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Mulai dari total penjualannya, lalu profit, produk yang banyak terjual, segmen pelanggan, hingga ke tren penjualan di setiap bulannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan di sales dashboardnya. Nah, di dashboard ini itu akan menampilkan performa penjualan perusahaan selama di tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat bagaimana kondisi penjualan, keuntungan profit, produk yang banyak dibeli, hingga ke perkembangan penjualan di setiap bulannya. Nah, secara keseluruhan, perusahaan itu berhasil mendapatkan total penjualan sebesar 118,73 juta, lalu total profitnya itu sebanyak 16,89 juta dolar, lalu untuk persentase profitnya itu di 14,23%, dan jumlah unit yang terjual itu sebanyak 1,13 juta. Lalu untuk produk, data tersebut itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini itu sudah memiliki performa yang cukup baik karena mampu menghasilkan keuntungan dari total penjualan yang sudah dilakukan. Kemudian kita bisa melihat produk yang banyak dibeli atau diminati, yaitu di produk Paseo. Nah, dengan jumlah volume penjualannya itu sebesar 33,1 juta. Nah, hal ini itu juga menunjukkan bahwa produk tersebut itu mempunyai minat di pasar yang paling besar dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, selain itu, dashboard ini juga menunjukkan bahwa segmentasi pelanggan itu berasal yang paling besar itu dari government atau pemerintah, yaitu sebanyak 52,50 juta, lalu disusul dari pelanggan small business itu sebanyak 42,43 juta, lalu ada enterprise yaitu sebanyak 19,61 juta, lalu diikuti oleh mid market yaitu sebesar 2,38 juta, dan yang terakhir dan yang paling kecil itu dari channel partners sebesar 1,80 juta. Nah, artinya kontribusi yang terbesar itu di penjualan itu
berasal hanya dari pemerintah atau government. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ada untuk tahunnya, tahun 2023 dan tahun 2024. Lalu kita bisa memilih untuk bulannya jika mau mengetahui bulannya. Lalu ini ada negara-negara atau pelanggan kita, pelanggan penjualan atau customer itu dari berbagai negara. Bisa dari pelanggannya itu dari negara Jerman, lalu Kanada, lalu ada juga dari Jepang, Inggris, India, Italia, dan sebagainya. Lalu di sini ada sales percentage by product. Nah, sales ini itu menunjukkan bahwa berapa persen penjualan untuk setiap produknya. Lalu di sini juga ada diagram lingkaran, yang tadi diagram donat. Yang diagram lingkaran ini itu adalah wins percent by product. Itu menunjukkan berapa persen unit yang terjual untuk setiap produknya. Lalu di sini juga ada sales result by customer. Nah, ini itu menunjukkan penjualan yang dihasilkan dari customer. Lalu di sini juga ada sales and profit per month. Itu kita lihat misalnya di sini Januari. Nah, kita bisa lihat bahwa di Januari itu terdapat sales sebesar 10,9 juta. Lalu jika tadi sudah dijelaskan beberapa permasalahan yang bisa timbul dari sales dashboard atau dari bisnis perusahaan ini. Nah, tapi dibalik semua hasil penjualan ini, kan penjualannya tadi juga cukup tinggi. Nah, tapi masih ada beberapa tantangan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dari bisnis perusahaan sales ini. Nah, jika kita lihat grafik di sales trend analysis, itu penjualan di setiap bulan itu akan mengalami penurunan dan kenaikan gitu yang signifikan. Artinya penjualan yang di setiap bulannya itu juga belum stabil gitu. Jadi penjualan di beberapa bulan itu kadang mengalami kenaikan, lalu beberapa bulan juga mengalami penurunan yang tajam. Contohnya itu pada di pertengahan tahun ini Juli itu sempat meningkat hingga lebih dari 13%. Pertengahan tahun juga meningkat sini. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya itu akan menurun hingga ke 6 sampai 8 juta. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu masih menghadapi tantangan dan harus menjaga konsistensi penjualan untuk setiap bulannya. Nah, selain itu perusahaan itu juga terlihat cukup bergantung pada salah satu produk saja, seperti
produk yang paling banyak dibeli yaitu hanya di Paseo. Nah, karena kontribusi penjualan itu hanya dari satu produk saja, maka produk yang lain itu mungkin lebih rendah, bahkan sangat kecil untuk penjualannya. Nah, jika permintaan terhadap produk Paseo ini menurun, maka hal itu dapat mempengaruhi juga pendapatan atau profit dari perusahaan itu secara keseluruhan tentunya. Lalu tidak hanya itu, untuk segmen pelanggan juga itu juga terlihat sangat bergantung pada segmen government atau pemerintahan. Jadi pelanggannya itu hanya paling banyak di government, yaitu sebanyak 52,50 juta. Nah, misalnya jika terjadi pengurangan anggaran atau perubahan kebijakan pemerintah, maka penjualan perusahaan ini juga dapat ikut menurun juga. Nah, jadi meskipun penjualannya itu atau total salesnya itu tinggi, masih terdapat tantangan-tantangan atau hal-hal yang harus diperhatikan, seperti ketidakstabilan penjualan tadi, lalu ketergantungan pada produk, lalu adanya dominasi atau ketergantungan juga pada satu segmen pelanggan. Nah, untuk menghadapi atau untuk memecahkan masalah atau mencari solusi tersebut, perusahaan itu dapat melakukan beberapa langkah strategis. Seperti yang pertama, perusahaan itu perlu meningkatkan keuntungan atau profitabilitas dengan cara misalnya mengontrol atau mengendalikan biaya operasionalnya dan meningkatkan efisiensi di pengiriman atau di distribusinya. Nah, dengan begitu keuntungan atau profit perusahaan itu dapat meningkat tanpa harus selalu meningkatkan penjualannya saja. Jadi ada cara lain selain meningkatkan penjualannya, yaitu dengan mengontrol biaya operasionalnya, lebih mengefisiensikan distribusi. Jadi tidak hanya melulu meningkatkan penjualannya. Lalu yang kedua, langkah strategis yang kedua itu perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi. Jadi perusahaan itu tidak hanya fokus pada satu produk atau hanya yang mendominasi, tapi juga mempromosikan atau menawarkan produk-produk yang lain yang penjualannya itu masih kurang dari produk yang terlaris gitu. Jadi produk yang selain Paseo itu dipromosikan lebih luas dan lebih aktif agar kontribusi untuk penjualannya itu juga meningkat dan perusahaan itu tidak hanya bergantung pada satu produk utama saja. Lalu yang ketiga itu perusahaan juga bisa memperluas target pasarnya selain sektor di government atau di pemerintahan, seperti memperkuat dan meningkatkan penjualan ke small business atau enterprise atau midnight dan channel partners. Nah, dengan pasar yang lebih luas dan beragam gitu, bisa menurunkan atau mengurangi resiko pada bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir atau langkah strategis yang terakhir itu perusahaan itu dapat
membuat strategis pemasaran yang lebih konsisten, misalnya pada bulan-bulan yang dianggap atau sudah diperkirakan sepi, itu diadakan atau diberi promo, diskon, atau champion digital marketing biar penjualannya itu tetap stabil di sepanjang tahunnya. Nah, dari analisis dashboard ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu sebenarnya sudah memiliki performa penjualan yang baik, tetapi perusahaan itu juga masih perlu melakukan strategi pengembangan agar penjualannya itu lebih stabil, lalu resiko bisnis perusahaan itu juga berkurang, dan pertumbuhan perusahaan itu juga dapat terus meningkat untuk masa depan. Nah, sekian penjelasan sales dashboard dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.